Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mata kuliah Teori Akuntansi yang diampu oleh Bapak Prof. Dr. Pujiono SEAK MSI. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai perumusan teori akuntansi dengan pendekatan regulatoris. Sebelum memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri Siti Kairaniana dengan NIM 024, lalu Atika Putri Fatarani NIM 027, Rifka Audia NIM 040, Giovanni Anggasta NIM 042, Diana Gureti Gita dengan NIM 045, dan Valentina Fiorena dengan NIM 054. Untuk pemaparan materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk materi itu hakikat standar akuntansi. Yang pertama, standar akuntansi adalah aturan yang telah ditetapkan, yang digunakan dan bermanfaat bagi para akuntan dalam melaksanakan pekerjaannya. Standar akuntansi merupakan sebuah standar yang secara umum dapat dianggap sebagai akuntan baku yang dimana jika melanggar peraturan, maka ada sanksi untuk setiap ketidakpatuhannya. Standar akuntansi terdiri dari 3 bagian, yakni yang pertama ada next. Pertama, ada deskripsi masalah yang terjadi. Berbagai masalah dalam manajemen perusahaan sering muncul seperti manipulasi laporan keuangan, korupsi, dan efisienan strategi bisnis, dan pengelolaan keuangan yang buruk. Misalnya, PT Garuda Indonesia pada tahun 2019 menghadapi skandal manipulasi laporan keuangan. Sementara pada 2025, PT Pertamina tersandung kasus korupsi besar yang merugikan negara. Selain itu, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan dalam menghadapi transformasi digital dan pengelolaan struktur modal yang tidak seimbang, yang akan berdampak pada daya saing dan stabilitas keuangan. Yang selanjutnya, di sini ada diskusi dan pertimbangan dalam penyelesaian masalah. Setelah masalah diidentifikasi, perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai solusi yang dapat diterapkan untuk kasus manipulasi keuangan, transparansi dan pengawasan internal harus diperketat. Dalam kasus korupsi, mekanisme whistleblowing dan tata kelola perusahaan yang lebih baik dapat membantu mencegah pelanggaran yang serupa. Yang ketiga ada implementasi keputusan dan penyelesaian masalah. Setelah solusi ditentukan, perusahaan harus segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah. Perusahaan yang terlibat dalam manipulasi laporan keuangan harus memperbaiki laporan dan mematuhi standar akuntansi. Untuk kasus korupsi, langkah hukum harus diambil terhadap pihak yang terlibat, serta reformasi tata kelola itu juga perlu dilakukan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah persyaratan standar akuntansi. Jadi persyaratan standar akuntansi dibagi menjadi 4 tipe utama, yaitu tipe pertama ada para akuntan harus menjelaskan dan mengungkapkan metode serta asumsi yang mereka gunakan dalam menyusun laporan keuangan. Lalu transparansi ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami pendekatan yang diambil oleh akuntan dalam penyajian laporan keuangan. Lalu ada tipe kedua, yaitu standar ini bertujuan untuk mencapai keseragaman dalam penyajian laporan akuntansi. Lalu dengan adanya standar ini, laporan keuangan yang dibuat oleh berbagai entitas memiliki format dan struktur yang serupa, memudahkan perbandingan antar perusahaan. Lalu ada tipe ketiga yaitu memfokuskan pada pengungkapan masalah-masalah spesifik dalam laporan keuangan. Standar ini memungkinkan pengguna laporan untuk menerapkan pertimbangan mereka sendiri dalam menafsirkan informasi yang diberikan. Lalu ada pun tipe keempat yaitu standar ini mengharuskan pengambilan keputusan eksplisit atau implisit dalam hal penilaian aktiva dan penentuan laba yang telah disetujui. Untuk tujuan utamanya adalah memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan nilai yang dapat dipercaya dalam penentuan aset dan laba perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan slide.
Selanjutnya itu alasan penetapan standar akuntansi. Alasan utama mengapa standar akuntansi dibuat adalah untuk menyeragamkan pembuatan laporan keuangan agar para akuntan dapat memuat berbagai informasi keuangan yang dibutuhkan. Berikut ini merupakan beberapa alasan lain mengapa penetapan standar akuntansi dibuat. Yang pertama yaitu informasi kepada pengguna mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perilaku suatu perusahaan, lalu memberikan pedoman dan aturan tindakan bagi akuntan publik. Juga untuk menyediakan basis data bagi pemerintah mengenai variabel-variabel yang dianggap penting untuk perpajakan, regulasi perusahaan, perencanaan dan peraturan ekonomi, serta peningkatan efisiensi ekonomi dan tujuan sosial lainnya. Alasan penetapan standar akuntansi dibuat juga untuk membangkitkan minat terhadap prinsip dan teori akuntansi bagi semua pihak yang tertarik dalam disiplin akuntansi. Selanjutnya ada tujuan penetapan standar akuntansi. Penetapan standar ini dilakukan dengan 3 jenis pendekatan. Yang pertama, pendekatan penempatan penyajian. Pendekatan ini mendukung laporan secara netral atau tidak berpihak dan pencarian ketepatan penyajian melalui sebuah proses penetapan standar. Dalam pembuatan kebijakan akuntansi, pembuat harus menyediakan informasi yang memfasilitasi pengambilan keputusan bagi pengguna standar akuntansi. Jika informasi yang diberikan akurat dan sesuai kebutuhan pengguna, maka akan dilakukan pengambilan keputusan. Next. Yang kedua ada pendekatan konsekuensi ekonomi. Pendekatan konsekuensi ekonomi ini mendukung pengambilan standar yang nantinya akan memberikan konsekuensi ekonomi yang jauh lebih baik daripada konsekuensi ekonomi yang buruk. Pembuat kebijakan akuntansi ini harus mampu memberikan informasi yang akan mengarah pada keputusan para pengguna informasi. Jika yang dicari adalah sasaran pengukuran yang berorientasi pada pengguna, maka pembuat kebijakan akuntansi tersebut harus memberikan sebuah informasi untuk memfasilitasi pengambilan keputusan kepada para pengguna. Adanya pendekatan ini, standar yang berlaku yaitu standar yang memiliki dampak baik atau positif bagi sosial. Yang terakhir ada pendekatan kritikal interpretatif. Pendekatan ini berpendapat bahwa laporan keuangan seharusnya berperan sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial, termasuk perubahan yang bersifat radikal. Pandangan ini muncul dari kesadaran bahwa kebijakan akuntansi pada dasarnya memiliki aspek politik, di mana penerapannya cenderung menguntungkan kelompok pengguna tertentu dibandingkan dengan kelompok lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.